Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahid. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi Bang? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ini. Kang Mohon maaf Yahya. ini diganggu waktunya ini. Siap. Mohon maaf. Ini karena ada beberapa pertanyaan memang dari beberapa netizen, banyak barangkali sebenarnya yang saya tampung. Iya. Pertama, Bang, bahwa kalau hari ini kan sudah ada tuntutan Danu, sebelum kita mengarah ke Danu, lalu banyak supporter yang memang ini kan sudah dituntut semua katanya. Bagaimana terkait dengan MAA dan sebagainya, ini itu poinnya. Nah, di dalam pra peradilan itu, Bang, kalau kita sandingkan kemarin ternyata ada pra peradilan yang dimenangkan oleh Peggy misalkan. Nah, kalau terkait MAA itu kan juga pernah mengupayakan itu pra peradilan tetapi ditolak, dan bahkan hasil sidang atau prosesi sidang di dalam pra peradilan itu sangat berbeda, Bang. Ini kan menghadirkan saksi inilah, saksi ini dan sebagainya, tetapi dalam MAA itu kok sederhana sekali gitu ya, simple sekali gitu, seakan-akan gitu. Lalu kemudian dimenangkan, tetapi di MAA itu telak lah ya bahasanya, kalah lah ya, tidak dikabulkan sama sekali. Nah, perbandingan ini apakah kemudian bisa dianggap bahwa MAA ini adalah mutlak secara totalitas adalah akan mengarah bagian daripada skenario yang 5 orang ini atau bagian daripada pelaku Subang itu? Baik, terima kasih. Ini menarik sebenarnya pertanyaannya begitu. Siap. Pertanyaan sudah mantap sekali kayak orang yang ini ya ahli hukum gitu sebetulnya ya. Jadi mengemasnya bagus begitu. Tapi memang kejadian pra peradilan yang kemarin dimenangkan Peggy itu memang hal yang luar biasa menurut kami, karena dalam sejarah itu kan memang jarang memang pra peradilan dimenangkan, walaupun memang banyak dimenangkan begitu. Nah, sebetulnya kan terkait dengan pra peradilan ini kan syarat formil saja sebetulnya. Syarat formil tentang proses penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, apakah penyitaan ya, apakah sudah dilakukan secara prosedural atau tidak, kan begitu. Ini belum terkait dengan materi pokok perkara ya. Siap. Jadi sebetulnya itu yang perlu kita pahami. Nah, terus kemudian, kalau memang di Peggy ini kan memang kita lihat, memang banyak hal-hal yang memang menjadi perdebatan begitu ya. Perdebatkan di para ahli hukum maupun di dunia maya dan netizen gitu. Nah, memang ini bisa kita lihat bahwa memang jelas terjadi banyak kejanggalannya begitu ya. Artinya prosedur yang ditempuh oleh penyidik memang ini rawan cacat terhadap proses penetapan tersangka dan penahanannya si Peggy ini begitu. Nah, sedangkan kalau kita misalnya perbandingkan dengan kasus MAA ini, kalau ini kita jelas melihat begitu ya, dalam prosesnya memang undang-undang itu memberikan hak ketika memang dia merasa haknya dilanggar oleh penegak hukum misalnya, atau oleh siapapun begitu ya, bukan hanya oleh penyidik saja, itu diberikan hak begitu ya. Termasuk salah satunya ketika hak warga negara dilanggar oleh aparat kepolisian, dalam hal ini adalah penyidik terkait dengan proses penetapan tersangka misalnya ya. Nah, ini kan sebetulnya hak ini sudah diambil oleh atau sudah digunakan oleh MAA ini. Nah, ternyata kalau kita lihat dalam faktanya, ternyata pra peradilan ini kan ditolak begitu ya. Artinya apa? Kemudian menjadi jelas dan terang bahwa proses penetapan tersangka oleh kepolisian Polda Jabar terhadap MAA ini sudah sesuai prosedur gitu loh. Siap. Ya, sudah sesuai dengan prosedur begitu. Nah, sebetulnya hal ini menarik sekali untuk kita kaji sebetulnya kalau kita misalnya memperbandingkan ini begitu, karena memang MAA ini kan sudah jelas ketika tadi misalnya kita melihat di persidangan, sudah jelas sekali peran mereka itu seperti apa. Itu diuraikan oleh jaksa penuntut umum secara detail sekali, peran mereka itu seperti apa. Peran dari Abi itu apa, Arik itu apa, Mimin itu apa, dan siapa saja saksi yang melihat
terhadap perbuatan mereka pada tanggal 18 itu jelas sekali diuraikan begitu. Sehingga dengan demikian misalnya ini paralel sekali ketika proses administrasi atau proses penetapan tersangka ini sudah sesuai dengan prosedur dan kemudian pada saat tadi dibacakan tuntutan terhadap terdakwa Danu dan diuraikan secara detail, jelas dan tegas oleh jaksa penuntut umum, sehingga kami sangat berkeyakinan sekali bahwa ketika kasus Danu ini diputus dan kasus ini diputus, selanjutnya adalah ganti kemudian MA ini begitu diproses lebih lanjut begitu di persidangan dan penetapan penahanan, terus kemudian P21 dan seterusnya, itu kami berkeyakinan bahwa ini sudah patut dan layak untuk diteruskan proses ke tahap selanjutnya mereka ini begitu. Oke, siap. Berarti memang seakan fix membenarkan bahwa mereka adalah bagian daripada para pelaku itu. Jelas, memangnya. itu jelas sekali. Oke, siap. Nah, memang banyak pertanyaan terkait kapan ketiganya itu ditangkap. Memang banyak banget soalnya terkait itu, Bang. Lalu kemudian, Bang, ada beberapa menurut saya netizen ini mengerti terkait hukum bahwa gini, ada kesalahan seharusnya katanya dari pengacara MAA ini. Apa saya bilang, Bang, pengacaranya? Ini kan MAA itu kan, dan barangkali di antara termasuk Yosep dan saksinya itu berargumentasi pagi itu mereka tidak melihat dan tidak keluar gitu ya, maksud saya tidak keluar sama sekali, padahal mereka juga tidak sadar bahwa banyak orang yang melihat gitu. Harusnya katanya harusnya pagi itu keluar nggak apa-apa, cuman keluarnya arahnya kemana, niatnya betul. Kemana dan sebagainya. Ini dari sisi Abang sebagai PH atau kuasa hukum, itu bagaimana sih Bang menganalisa sebuah ini ya? Iya. Ya, jadi sebetulnya tersangka atau terdakwa itu kan mereka punya hak ingkar ya Kang. Siap. Artinya ketika dia berbohong itu juga tidak ada sanksi hukumnya. Beda halnya ketika dia menjadi saksi gitu. Nah, itu ada sanksi hukumnya yang jelas dan tegas. Ketika seorang berbohong begitu dalam memberikan keterangan, itu ada sanksi hukumnya 7 tahun yang mengancamnya begitu. Nah, memang kalau kita lihat ya dalam persidangan kemarin itu memang ada beberapa orang yang memang melihat ya posisi siapa, terutama si Abi ya. Si Abi ini ada lebih dari 3 orang melihat posisi Abi pada saat kejadian begitu. Jadi pagi jam berapa, antara jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 itu ada yang melihat si Abi secara jelas begitu. Siap. Dan itu pun disebutkan dalam tuntutan Danu tadi begitu. Itu jelas sekali terdengar, kita bisa dengarkan gitu. Jadi kembali lagi kalau kita bilang bahwa dia sah-sah saja sih untuk membuat alibi begitu kan. Itu kan hak dia sebetulnya. Cuman yang perlu kita pahami bahwa alibi itu bersesuaian enggak dengan fakta, bersesuaian enggak dengan keterangan saksi, bersesuaian kan enggak dengan bukti-bukti yang ada begitu. Ini kan berbenturan terus, bertentangan satu dengan yang lainnya. Artinya alasan dia atau alibi dia ketika dia bilang bahwa dia tidak ada dalam TKP pada saat kejadian, nah itu patut kita pertanyakan, patut kita sanksikan begitu. Gitu Kang. Akhirnya katanya bahwa alibi itu menguatkan karena terbantahkan oleh banyak saksi tadi, akhirnya adalah menguatkan positioning mereka itu sebenarnya kan mereka beranggapan ada di rumah dan sebagainya, ada yang tidur dan sebagainya. Betul. Artinya terpatahkan secara fix gitu. Akhirnya kemudian menguatkan bahwa posisi dia ada di TKP. Akhirnya begitu Bang. Betul, jelas itu. Karena jelas memang di BAP juga begitu, di BAP Danu, di BAP keterangan saksi 3 orang saksi lebih itu memang mengatakan demikian gitu, dan itu dikuatkan di persidangan begitu bahwa mereka melihat dengan jelas Abi ada di TKP pada saat jam tersebut begitu Kang. Siap. Kurang ada masih ya, ada saya juga ada yang sama sih pada dasarnya masih berkaitan dengan pra peradilan. Ya. Ini Bang, sebelum kepada pertanyaan yang lainnya, saya ada satu pertanyaan juga yang tentunya ini juga ada dari teman-teman dari para pemerhati kasus Subang Bang.
Yang tadi terlebih dahulu dibahas oleh kita semuanya yaitu terkait pra peradilan nih Bang. Nah dulu yang sebenarnya yang semua kita ketahui faktanya bahwa yang mengajukan untuk gugatan pra peradilan ini kan yaitu tersangka MAA ya kalau Iya. tidak salah. Nah sementara kalau melihat sekarang fakta persidangan sekarang ini justru kan kita juga melihat bahwa peran tersangka Yosep ini paling dominan gitu untuk di dalam kasus Subang ini. Nah, justru yang ingin saya tanyakan kepada Abang, bagaimana nih terkait kenapa kira-kira ini ya? Sebenarnya ini harus ditanyakannya kepada kuasa hukum terdakwa ini. Tetapi Terdakwa barangkali ya, tetapi barangkali Abang juga dapat memberikan apa namanya ya? Sedikit Gambaran. cara pandang Abang ya terkait hal ini. Bagaimana kok Yosep Hidayah ini tidak dimasukkan dalam gugatan pra peradilan waktu itu? Apakah memang sudah mengetahui bahwa Hasilnya seperti apa? hasilnya gitu. seperti apa, atau mungkin tidak ada, anggap aja lah karena memang kita ketahui bahwa di dalam pra peradilan di sini bukan berbicara kepada pokok materi ya, akan tetapi bagaimana terkait penetapan tersangkanya itu, SOP-nya kan seperti itu. Jadi bagaimana nih pendapat Abang terkait hal itu? Ya, kalau ya itu benar. Ini harus dipertanyakan ke kuasa hukum Yosep atau Yosep sendiri begitu ya. Tapi memang akhirnya kan kita sama-sama paham gitu. Akhirnya sama-sama kita mengetahui bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh penyidik terhadap kasus Yosep ini sudah benar, sudah sesuai dengan prosedur. Itu bisa terbukti, bisa terlihat bahwa Yosep tidak melakukan pra peradilan, gitu, tidak mengajukan gugatan pra peradilan. Artinya dengan kata lain bahwa dia membenarkan prosedur yang dilakukan oleh penyidik dalam menetapkan Yosep sebagai tersangka dan terdakwa. Kan begitu? Ya. Logikanya Ya, dibaliknya ya. begitu gitu loh. Jadi Ya, betul. ngapain kalau sudah jelas, sudah benar, ngapain kita pra peradilan kan? Jadi kan percuma saja gitu loh. Ya, Ya. kalau saya melihatnya begitu. Iya. Dan ini mungkin juga cara pandang pengacara Yosep seperti itu. Ini prosedur sudah betul kok, ngapain digugat pra peradilan gitu. Iya. Cuman capek-capek energi saja, capek-capek waktu, capek-capek mungkin biaya begitu. Jadi karena sudah betul prosedur yang diatur, yang ditempuh oleh penyidik dalam menetapkan Yosep sebagai tersangka, jadi tidak perlu lagi diajukan gugatan pra peradilan. Lebih baik bertempur di materi perkara gitu loh. Iya. Nah, tapi ya ini tadi balik lagi ketika dia sudah bertempur di materi perkara, ternyata eksepsinya ditolak, Iya. gitu kan? Eksepsinya ditolak. Ini menunjukkan bahwa prosedurnya juga sudah betul sebetulnya. Tinggal bicara materi hukum. Nah, materi hukum ini nanti kita lihat dalam pledoi dia pada Iya. tanggal 11 ya kalau tidak salah ya. Pada tanggal 11 nanti kita lihat begitu. Jadi prosedur sudah, dengan kata lain bahwa kenapa dia tidak mengajukan pra peradilan, prosedur yang ditempuh oleh Polda dalam menetapkan dia sebagai tersangka sudah tepat gitu, sehingga tidak perlu dilakukan gugatan pra peradilan gitu. Iya Bang, kenapa saya menanyakan demikian Bang? Karena gini Bang ya, kita ketahui juga bahwa dakwaan yang diberikan kepada Danu, ya Danu ya terutama untuk ya terhadap Danu dan Yosep ya, kalau tidak salah itu dakwaan subsidiar ya. Jadi kalau seandainya ya yang sudah dilakukan oleh kuasa hukum tersangka dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya, saya melihatnya ini bukan dari hulu ke hilir gitu, tapi dari buntut ke hulu Kepala. gitu. Sedangkan yang menjadi pokok persoalan di sini yang paling dominan adalah Pak Yosep itu sendiri. Nah, selanjutnya Bang, kita kan tadi juga dibahas bahwa dalam pra peradilan di sini bukan kepada pokok perkara, tetapi sah atau tidak sahnya terkait penetapan SOP dalam penetapan tersangka misalkan, ataupun mungkin juga dalam proses pengambilan barang itu, penyitaan. penyitaan barang dan lain sebagainya. Nah, oke lah, kita ambil salah satu sampel aja nih Bang, bahwa di dalam kasus Peggy nih untuk pra peradilannya sudah diterima nih Bang ya. Tetapi saya boleh tidak Bang kalau menyimpulkan mungkin bahwa sebenarnya misalkan atau mungkin kasus yang lain,
selain daripada Peggy juga misalkan ada satu kasus yang lain nih. Terus mengajukan juga pra peradilan. Tetapi ya itu tadi kan kita sudah bahas bahwa pra peradilan ini bukan kepada pokok perkaranya. Jadi kan apakah boleh menyimpulkan bahwa sebenarnya yang terlepas dari yang istilahnya pra peradilan dikabulkannya ini bukan berarti mereka itu tidak terlibat. Misalkan mungkin saja kan Bang, ada yang misalkan mereka itu terlibat, tetapi dalam melakukan SOP-nya di sini penyidik salah. Mungkin tidak Bang seperti itu. Dan bisa dilakukan lagi nggak dari ulang, dari awal? Mungkin itu bisa saja mungkin, dan itu beberapa kali terjadi memang. Nah, bukan berarti ketika orang dibebaskan dari pra peradilan atau permohonannya diajukan dikabulkan oleh hakim tunggal di pra peradilan gitu, itu kemudian bukan berarti bahwa dia bukan pelaku, bukan begitu gitu loh. Artinya itu tadi yang Bang Heri sampaikan, bahwa memang ada cacat prosedural secara formil yang dilanggar dalam penetapan misalnya tersangka gitu. Nah, kemudian bukan berarti dia bebas gitu ya, bukan berarti dia tidak bisa dituntut lagi. Oke, mungkin saat itu ketika dia ditahan dia bebas, tapi kemudian dia bisa disidik lagi dengan prosedur baru lagi. Bisa juga kemudian kalau memang dalam proses penyidikan ternyata terdapat satu alat bukti gitu ya, minimal dua alat bukti begitu, dan bersesuaian satu dengan lainnya yang mengarah dan menyatakan bahwa dia adalah bagian dari pelaku begitu, itu bisa saja kemudian dia ditetapkan lagi sebagai tersangka. Itu bisa dan itu pernah terjadi begitu kan. Jadi sederhananya adalah bahwa tidak berarti bahwa ketika orang dibebaskan dari status tersangka dalam pra peradilan kan ketika dimenangkan, bisa jadi dia bukan berarti dia tidak bisa dituntut lagi atau tidak bisa disidik lagi. Jadi dimungkinkan dia disidik lagi dan ditetapkan sebagai tersangka, tapi dengan prosedur yang baru begitu loh. Gitu kan. Oke, saya masih ada lagi Bang. Begini Bang nih, seperti apa yang tadi disampaikan juga oleh Bang Yahya, bahwa saat ini mungkin para pemerhati, wabil khusus pemerhati kasus Subang, sudah banyak sekali yang menanyakan tentang kapan ini MMA ditahan. Nah, karena mungkin kita semuanya ini berbicara fakta persidangan Bang ya, sudah banyak sekali ada sebuah petunjuk, ada keterlibatan mereka. Ya mungkin saya dalam hal ini petunjuk itu misalkan ada beberapa keterangan saksi, ada mungkin juga ada beberapa keterangan ahli dan yang lainnya, yang itu bisa disimpulkan menjadi sebuah petunjuk adanya keterlibatan tersangka yang memang sudah ditetapkan menjadi tersangka di dalam kasus Subang ini. Nah, yang menjadi pertanyaan Bang, kan sudah banyak petunjuk nih ya, gitu kan, akan adanya keterlibatan mereka, dan malah ini juga sudah disampaikan juga ada di dalam tuntutan, baik tuntutan terhadap terdakwa Yosef Hidayah maupun tuntutan terhadap terdakwa Muhammad Ramdhanu. Nah, yang jadi pertanyaan ini, apakah memang penyidik dari Polda Jabar untuk melakukan istilahnya penahanan terhadap tersangka yang sudah ditetapkan oleh penyidik Polda Jabar ini menunggu rambu dari kejaksaan atau seperti apa Bang proseduralnya Bang? Jadi gini ya, sebetulnya ini perkara kan masih dalam ranah penyidik, artinya dalam ranah kekuasaan dari pihak Polda ya sebetulnya. Artinya Polda dengan kejaksaan ini harus berkoordinasi satu dengan yang lainnya untuk terus mengawal kasus ini begitu ya. Nah, ketika kita balik lagi terhadap persoalan keterlibatan MMA ini memang sudah ya seperti yang Kang Heri sampaikan tadi, sudah jelas dan tegas begitu di dalam tuntutan Saudara Ramdhanu klien kami maupun Saudara Yosef, jelas diuraikan peran masing-masing mereka ini apa, peran MMA ini apa, peran Mimin misalnya apa, peran Abi, peran Arigi ini apa, itu sudah jelas begitu. Sehingga sebetulnya pihak kepolisian maupun kejaksaan harusnya tidak perlu ragu lagi begitu untuk memang kemudian memproses perkara ini lebih lanjut, artinya bisa berkasnya dilimpahkan kejaksaan dan mereka dilakukan penahanan begitu. Nah, kami mengharapnya juga demikian, tapi mungkin Kang ya, pihak Polda dan pihak kejaksaan mempunyai pertimbangan sendiri, punya langkah-langkah yang memang sudah di guidance sedemikian rupa
untuk supaya bahwa perkara ini akan berakhir dengan bagus gitu loh. Akan berakhir dengan happy ending gitu ya. Artinya bahwa benar ini akan terungkap secara keseluruhannya begitu. Termasuk kemudian peran Abi, Arigi dan Mimin ini seperti apa begitu. Nah, kalau kami meyakini bahwa kemungkinan nih, jadi setelah putusan dari saudara Ramdhanu dan saudara Yosep ini, setelah diputus baru mereka akan bergerak untuk melakukan ya misalnya P21 dan melakukan penahanan serta persidangan segera digelar begitu. Kami meyakininya seperti itu dan harapan kami juga seperti itu jika MAA ini tidak segera dilakukan penahanan dan berkasnya tidak segera dilimpahkan begitu. Tapi kami berhusnuzon, berbaik sangka kepada pihak baik penyidik maupun jaksa begitu, bahwa mereka punya strategi khusus yang sudah disiapkan untuk bagaimana supaya peran MAA ini itu akan pada akhirnya akan terungkap dengan jelas dan tegas dengan landasan putusan pengadilan terhadap saudara Ramdhanu dan saudara Yosep gitu loh. Oke Bang, ada satu lagi nih Bang. Ini masih ada kaitannya dengan pra peradilan nih Bang ya. Ya tentunya mungkin dalam hal ini yang namanya penyidik juga Bang ya. Tentunya berdasar kepada undang-undang, berdasar juga kepada peraturan terkait misalkan apalagi terkait penetapan tersangka pasti merujuk kepada KUHP 184 terkait alat bukti yang sah. Selain itu juga mungkin pasti ada perkap Perkap Kapolri ya kalau tidak salah ya. Nah tetapi dalam hal ini ya intinya walaupun memang ini jarang ya Bang ya, jarang sekali kan ada, tetapi contoh saja kemarin kasus Pina pra peradilannya itu diterima. Nah yang menjadi kesalahan kira-kira nih Bang nih menurut pengamatan Abang, padahal kan mereka itu sudah dibekali dengan pijakan yang dapat dijadikan pijakan mereka dalam melakukan penetapan tersangka. Tetapi kenapa akhirnya makanya ini faktanya kan misalkan pra peradilannya akhirnya diterima, apakah mereka itu lupa atau bagaimana nih Bang? Iya. Ini menanggapi terkait pra peradilan Pina yang tentunya sekarang sudah diterima. Menurut Abang sendiri Bang? Kalau kami melihat ya kasus Pina ini, Peggy ya, dalam hal ini Peggy ya, itu kan kompleks sebetulnya Bang. Pertama harus dilihat dulu dari bahwa perkara ini adalah perkara yang tidak berdiri sendiri. Ini kan ada 2 atau 8 perkara yang sudah diputus gitu. Pertama, terus kedua ini jangka waktunya juga sudah lama kan. Ya, sudah lama itu dalam artian bisa diartikan bahwa penyidiknya bisa berganti, ya ada delegasi atau pelimpahan kewenangannya, terus kemudian ada unsur politis juga begitu ya. Politis itu dalam artian kita sama-sama tahu bahwa ternyata di belakang kasus ini kan luar biasa ya, sama-sama kita paham, sama-sama di media sudah terbuka tentang isu narkoba, tentang isu jenderal dan seterusnya. Nah ini yang kemudian memang menjadi kasus Peggy ini menjadi tidak sesederhana kasus Danu gitu lah. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi kasus Peggy ini begitulah. Ini yang kemudian banyak kepentingan-kepentingan yang bermain ya, banyak ahli-ahli yang terlibat di situ, banyak orang yang memang benar-benar ingin menegakkan hukum, banyak orang yang ingin nyari panggung, banyak orang yang kemudian memang punya peran yang cukup signifikan terhadap proses penegakan hukum ini begitu. Nah, sebetulnya bisa dibilang bukan apple to apple juga sebetulnya kalau dilihat dari kerumitan kasus Danu dan kasus Peggy atau Vina ini begitu Kang. Jadi memang ini sekali lagi ini bukan kita bicara bukan masalah hukumnya tapi bicara penegakan hukumnya begitu ya. Ya kalau kita bicara hukum itu biasanya das sein dan das sollen gitu, artinya hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya berlaku. Kalau seharusnya berlaku kan memang harus ketentuan dengan undang-undang. Tapi ternyata pada kenyataannya kan ini tidak. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian menjadi pra-peradilannya dikabulkan oleh hakim tunggal di Hakim Pengadilan Negeri
PN Bandung gitu ya. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi di situ begitu Kang. Jadi perbedaan itu yang kemudian sedikit banyak mempengaruhi terhadap putusan dan kasus putusan Peggy dan kasus Danu ini begitu Kang. Oke, Bang, terima kasih. Nah, kita kembali nih Bang kepada terkait persoalan Danu nih, klien Abang. Yang tentunya kita juga tadi sudah mendengar bahwa jaksa penuntut umum